Jadi kemarin gua nemu sebuah berita yang cukup mengejutkan dan cukup menarik juga buat dibahas, yaitu Cloudflare dituntut oleh penerbit besar Jepang karena dianggap memungkinkan terjadinya pembajakan. Waduh, ini sekarang Jepang ini makin aneh-aneh ya kan, Cloudflare dituntut sama mereka, bayangin loh. Ya, singkat ceritanya yang tertulis di sini itu tepat pada awal bulan ini perusahaan komputer Amerika yaitu Cloudflare telah dituntut oleh penerbit besar Kodansha. BTW Cloudflare itu bukan perusahaan komputer ya, siapa yang nulis nih. Jadi yang nuntut itu Kodansha, Shueisha, Shogakukan, dan Kadokawa atas tindakan pidana pelanggaran hak cipta penerbit dengan mendistribusikan data dari situs manga ilegal atau pembajakan manga dengan gugatan sebesar 400 juta yen. Jadi berita ini sepertinya cukup legit karena ada fanpage lain juga yang ngebahas hal ini, di mana itu Kodansha, Shueisha, Shogakukan, dan Kadokawa melakukan penuntutan hak cipta terhadap Cloudflare pada next month atau bulan depan. Waduh, ini perusahaan Jepang ini makin tolol aja ya, gue lihat makin hari gitu. Dulu gue memang semangatnya ngedukung mereka biar mendapatkan hak mereka, tapi kalau udah menuntut Cloudflare itu menuntut pihak yang salah jadinya. Jadi ini mereka serius makin aneh, gue lihat makin hari, dan ini nggak pantas buat didukung ya. Apalah salah Cloudflare. Cloudflare itu fungsi utamanya gue rasa CDN ya, atau Content Delivery Network, yang mana itu mempermudah para pemilik website agar websitenya bisa diakses di negara lain gitu. Misalnya server gue itu di Indonesia, terus pengunjung gue itu atau penggunanya ada di Amerika. Tentu nantinya kalau orang Amerika ingin mengaksesnya itu bisa lama loadingnya, bisa sampai website itu bisa sampai 30 detik, 1 menit mungkin nggak kelar-kelar nunggu loadingnya yang lama ya kan, karena pingnya tinggi. Atau berlaku juga dalam game gitu, orang Amerika mau ngakses game kita jadi nge-lag karena ya servernya terlalu jauh gitu, Amerika ke Indonesia ya kan. Dan disitulah fungsi CDN atau Cloudflare ini salah satunya. Jadi ketika si orang Amerika tadi nge-akses website gue, Cloudflare ini punya banyak cloud ya, namanya juga cloud ya kan, awan. Mereka punya lokasi di seluruh dunia, salah satunya di Amerika. Jadi data server gue itu juga ada disimpan di Cloudflare bagian Amerika tadi. Jadi orang Amerika nge-akses website gue, data yang akan diberikan mereka tadi dari yang nggak langsung dari Indonesia lagi, melainkan dari Cloudflare yang ada di Amerika. Jadi pendistribusiannya lebih cepat lah gitu. Jadi data gue disimpan di semua bagian Cloudflare. Jadi yang manapun orang ingin ngeakses website gue, misalnya dari Rusia, dia akan ngambil data yang dari Rusia. Jadi nggak langsung lagi di Indonesia. Dan perusahaan yang memperbudah banyak orang kayak gini itu malah pengen dituntut sama orang pemilik hak cipta di Jepang tadi yang paling merasa tersakiti ya, kayaknya itu mereka ingin menuntut Cloudflare-nya, kan aneh gitu. Padahal kalau mereka misalnya ada website lagi tuh, website ilegal yang manfaatin Cloudflare untuk mengupload video atau anime bajakan lah gitu, bisa dibilang. Kalau misalnya si Kodansha dan Kadokawa tadi lain-lain itu mengadu ke Cloudflare, misalnya mereka mengadukan ya kan, misalnya website A itu memakai Cloudflare untuk ngupload bajakan, tolong ditindak, kata si Kadokawa tadi nyuratin ke pihak Cloudflare-nya. Nanti Cloudflare itu akan menyurati hosting di mana website tadi di hosting. Jadi misalnya si bajakan tadi hostingnya di itu misalnya di apalah ya, pokoknya hosting antah berantah lah gitu. Nanti Cloudflare itu ngebilang ke hosting antah berantah tadi, woi, website kalian yang ini itu tolong dihapus atau diberitahukan atau diperingatkan atau disuspend karena atau dilarang gitu, nggak boleh beroperasi lagi karena mereka telah mengupload hal bajakan. Jadi gua ini dituntut sama pemilik bajakan, pemilik hak ciptanya gitu. Jadi tolong untuk di take down lah gitu. Dan ya nanti itu biasanya langsung diproses sama pemilik hostingnya tadi. Jadi website bajakan tadi akan segera dihapus lah dari peredaran, kecuali pemilik bajakan tadi itu nge-hosting di hosting yang memang jahat lah gitu atau mengabaikan hak cipta, itu beda lagi ceritanya. Tapi ya menuntut perusahaan netral kayak Cloudflare itu rasanya udah salah alamat ya. Tujuan Cloudflare itu kan membantu para pengguna di internet gitu, mempercepat server game, server website, ngebantu cache-nya, dan juga mengurangi bandwidth-nya, menghemat bandwidth lah istilahnya. Dan ya pokoknya sangat membantu lah. Nggak habis pikir gue kalau dituntut sama perusahaan-perusahaan yang merasa paling tersakiti tadi dari Jepang itu, karena mereka benar-benar salah alamat. Seharusnya mereka kalaupun mau nuntut ya tuntut websitenya, tuntut pihak web hostingnya, bukan Cloudflare-nya gitu.
Karena jatuhnya sama aja kayak orang-orang menuntut YouTube karena di YouTube itu ada video berhak cipta, padahal mereka bisa menggunakan fitur yang disediakan YouTube untuk menuntut atau men-takedown channel-channel yang mengupload hal atau video hak cipta tadi. Di Cloudflare ya sama juga, harusnya mereka menggunakan fitur tersedia di Cloudflare secara gratis digunakan untuk menuntut website-website yang mengupload hal hak cipta, jadi bukan Cloudflare-nya yang dituntut. Dan kayak YouTube kan bukan YouTube-nya yang dituntut, tapi channel-channel yang upload hak cipta itu yang dituntut. Jadi ya kayak gitu sih kurang lebihnya. Jadi gua rasa benar-benar nggak masuk akal kalau Cloudflare-nya yang dituntut gitu. Tapi ya kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Dan sekian dulu yang bisa gua bahas. Sampai ketemu di video pembahasan lainnya. Bye-bye.